resiko PTM Ibu-ibu. Gimana Ibu-ibu semuanya, sehat? Sehat Bu, Alhamdulillah sehat. Jadi faktor risiko PTM adalah penyakit tidak menular yang terjadi akibat beberapa faktor risiko seperti merokok, diet tidak sehat, kurang aktivitas fisik, dan konsumsi minuman beralkohol. Faktor risiko tersebut akan menyebabkan terjadinya perubahan fisiologis di dalam tubuh manusia sehingga menjadi faktor risiko antara lain tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol di dalam darah tinggi. Selain itu, riwayat kesehatan keluarga juga dapat mempengaruhi pemicu penyakit tidak menular. Pengukuran tekanan darah adalah ini tekanan darah yang normal ya, hipertensi. Ada hipertensi normal yaitu sistolnya 120, diastolnya kurang dari 80 mmHg atau milimeter air laksa. Dan yang kemudian prahipertensi sistolnya 120 sampai 139 dan diastolnya 80 sampai 89 mmHg. Kemudian ada hipertensi tingkat 1, sistolnya 140 sampai 159, diastolnya 90 sampai 99 mmHg. Dan yang terakhir adalah hipertensi tingkat 2, di mana sistolnya lebih dari 160 dan diastolnya lebih dari 100 mm air laksa atau mmHg. Nah, ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? langsung praktek aja Bu. Oke, kita langsung praktek ya. Jadi ibu sebelum kita melakukan pemeriksaan kita cuci tangan dulu dengan sabun ya. Pastikan habis itu kita pakai handscoon. Jelaskan kepada pasien pemeriksaan ini gunanya untuk apa, yaitu untuk memeriksa tekanan darah kita. Kemudian jelaskan posisi duduk pasien, posisinya harus duduk tegak. Kemudian pas pemeriksaan tidak boleh bicara ataupun bergerak karena bisa mempengaruhi pengukuran itu sendiri. Yang kita periksa adalah tangan sebelah kiri ya, sebenarnya sama aja, boleh kanan boleh kiri, tapi lebih bagus tangan kiri. Pastikan juga sudah ada baterainya. Nah setelah itu kita pasang. Isi ya ibu. Setelah sudah terpasang, tangan posisinya seperti ini ya. Lurus ya Bu. Oke, kita lurus, duduknya juga lurus, kita tekan tombol on. Nah, kita tunggu sampai muncul hasil pemeriksaannya. Nah, ini hasilnya adalah 105/67. Jadi ini masih normal ya. Oh iya, alhamdulillah. Demikianlah pengukuran tekanan darah yang sudah kita praktekkan. Nanti ibu bisa praktekkan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Handayani, saya dari Puskesmas Sukamara. Gimana Ibu Kader? Sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah Bu. Sudah ya. Oke baik Bu. Saya hari ini akan menyampaikan tentang penyakit diabetes mellitus ini. Diabetes mellitus adalah suatu penyakit menahun yang ditandai oleh kadar gula darah tinggi yang melebihi nilai normal. Diabetes disebabkan oleh kekurangan hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas untuk menurunkan kadar gula darah. Nilai normal itu ya, nilai normal gula darah sewaktu tanpa puasa Bu ya. Tanpa puasa kurang dari 200 mg per desiliter. Kalau gula darah puasa kurang dari 126 mg per desiliter. Jadi paham Bu ya? Nah, berarti kita langsung mempraktekkan aja Bu ya tentang pemeriksaan gula darah. Pertama-tama Ibu ya, ibu-ibu kader sebelum melakukan kegiatan kan cuci tangan dulu tuh, cuci tangan. Terus kita memakai ini Bu, sarung tangan. Tapi masker dipakai Bu ya, nanti ya sewaktu itu pemeriksaan. Kita pakai handscoon, semuanya disiapin. Ini gula darah Bu ya, gula darah. Ini namanya pen stick Bu ya, pen stick. Ini itunya, apa tuh namanya, jarumnya. Ini alkoholnya, ya. Terus ini itunya. Pertama-tama Bu, kita pasang ini dulu Bu ya. Ini caranya gini Bu, ini pen sticknya. Ini dibuka dulu. Nah, ini dibuka dulu. Habis itu ini dipasang Bu ya. Nah, ini jarumnya Bu. Jadi dimasukkan. Nah, dimasukkan pas ini dibuka.
Nah, ini bongkar sampah Bu ya. Ini habis itu ini masuk Ibu, masuk putar. Nanti kita terangkan kepada itunya, apa tuh namanya, pasiennya, caranya. Terus fungsinya itu untuk mengetahui kadar gula darah di dalam. Oke, di atas Bu ya pancarnya ya. Langsung. Tadi pancarnya di atas Bu ya. Nah, 92. Jadi gula darah sewaktu tanpa puasa Ibu 92 berarti normal ya. Baik Ibu, tadi sudah saya ajarkan ya pemeriksaan gula darah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, perkenalkan ibu-ibu, saya dari Puskesmas Mamara. Nama saya Yulita Mengsi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kolesterol ya ibu-ibu. Penyakit kolesterol Bu ya. Penyakit kolesterol. Jadi penyakit kolesterol itu menurut Kemenkes RI kita, kolesterol total merupakan gabungan dari jumlah kolesterol baik, kolesterol jahat dan trigliserida dalam setiap DL-nya. Kolesterol normal itu pada wanita dan pria itu adalah kurang dari 200 mg per desiliter, ya. Sedangkan kolesterol total tinggi pada pria dan wanita adalah lebih dari 240 mg per desiliter. Ada yang ibu mau tanyakan? Sampai sini cukup aja. Kalau gitu kita langsung prakteknya aja ya. Sebelum mempraktekkan kita siapkan dulu alat-alatnya ibu. Ya, ada handscoon ini sama ini alkohol sama pemeriksaan kolesterolnya ya. Sebelum itu kita pasang handscoon dulu. Tapi sebaiknya nanti cuci tangan dulu habis itu pakai handscoon. Kita pakai dulu ya. Pakai masker juga. Kebetulan saya nggak pakai masker karena biar jelas ya omongan saya. Sama Bu. Oke, setelah kita pasang handscoon-nya, kita siapkan alatnya. Habis itu kita buka. Kita ambil yang baru ya Bu ya. Setiap orang tuh harus baru satu ya. Kita masukin ya, buka dulu. Habis itu kita masukin Bu. Sini. Oke, setelah kita masukin, kita tutup lagi. Putar. Nah, ini ada 1 sampai 5 itu untuk ketajaman ya. Pas ditusuk itu ketajaman, ini cukup untuk 2 aja ya. Oke. Setelah itu kita ini. Ya, ini untuk kolesterol ya. Kita pasang dulu. Sini. Ini ya ibu-ibu. Itu ya. Ya, ini ya. Sudah. Setelah itu saya pinjam tangan ibu. Mau yang kanan ke kiri? Ini aja deh Bu. Oke. Sakit nggak Bu? Sedikit kayak digigit semut. Oke. Kita gosok ya. Ini kita keringkan. Habis itu kita tusuk. Siap-siap ibu ya. Jangan kaget. Ya, kita pencet. Setelah pencet, kita masukin ya. Oke, sambil kita lihat. Ini ibu pencet Bu. Terima kasih Bu. Udah. Berapa Ibu? Ini normal aja ya Bu ya. Berapa Bu tadi? 180 ya? 180. Oke, Iya, gitu ya Bu ya. Jadi sudah tahu ya caranya ya. Iya, Bu. Oke. Setelah itu kita kita buang dulu ya. Setelah kita buang baru lepas lagi mestinya. Udah tahu ya, nanti dipraktekkan ya. Nanti praktekkan sendiri bisa di kadar-kadar yang lain gitu aja. Nah, sekian dari saya dari Puskesmas Sukamara. Terima kasih.